Di tengah larangan keras terhadap praktik perjudian di Indonesia, kita seringkali melihat bagaimana keberuntungan dipertaruhkan dalam berbagai bentuk permainan. Namun apa yang dapat kita pelajari dari sebuah peristiwa kuno yang melibatkan para prajurit Romawi yang membuang undi untuk jubah Yesus? Melalui fakta Alkitab kali ini kita akan menelusuri makna mendalam dari pelemparan undi ini dan bagaimana Alkitab memberikan pandangan yang relevan terhadap praktik yang mirip dengan perjudian. Judi di Indonesia merupakan kegiatan yang dilarang secara hukum. Pemerintah Indonesia secara aktif menegakkan hukum terhadap kegiatan perjudian dengan melakukan razia terhadap tempat-tempat perjudian ilegal dan menindak pelaku yang terlibat. Pemerintah juga berupaya memblokir situs-situs judi online. Namun, pengguna masih dapat mengaksesnya melalui berbagai cara seperti VPN. Meskipun judi online juga dilarang, akan tetapi popularitasnya tetap ada. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih besar. Biasanya melalui permainan yang mengandalkan keberuntungan atau kesempatan. Judi seringkali dikaitkan dengan resiko, ketidakpastian, dan keserakahan. Dalam konteks modern, judi bisa berupa taruhan dalam permainan kasino, lotre, atau taruhan olahraga. Aktivitas ini umumnya dilarang atau diatur secara ketat di banyak negara, termasuk Indonesia, karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Pelemparan undi untuk jubah Yesus. Peristiwa pelemparan undi untuk jubah Yesus meskipun tampak sederhana namun memiliki makna mendalam dalam narasi penyalipan dan memberikan wawasan bagi kita mengenai sikap Alkitab terhadap praktek yang mirip dengan perjudian. Pelemparan undi untuk jubah Yesus dicatat dalam Yohanes 19 ayat 23-24. Setelah menyalibkan Yesus, para prajurit Romawi membagi pakaiannya menjadi 4 bagian. Tetapi karena jubahnya tidak berjahit dan bernilai tinggi, mereka memutuskan untuk tidak membaginya, melainkan membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Pelemparan undi ini bukanlah bentuk judi dalam arti modern, tetapi memiliki elemen kesempatan dan nasib yang serupa. Berikut adalah beberapa hal yang menghubungkan konsep judi dan undian jubah Yesus. Pertama, elemen keberuntungan dan kesempatan. Baik dalam pelemparan undi maupun dalam judi, ada elemen keberuntungan atau kesempatan yang menentukan hasil. Dalam kasus prajurit Romawi, mereka menggunakan undi untuk menentukan siapa yang mendapat jubah Yesus tanpa konflik atau kecurangan. Kedua, motivasi dan niat. Dalam pelemparan undi, niatnya adalah untuk membagi barang secara adil di antara para prajurit. Tidak ada niat untuk mengejar keuntungan berlebih atau mengeksploitasi orang lain. Sebaliknya dalam judi, niatnya seringkali adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial yang bisa mendorong keserakahan dan ketidakadilan. Ketiga, dampak moral dan sosial. Pelemparan undi dalam Alkitab tidak secara melekat dipandang negatif, tetapi tindakan dalam konteks penyalipan Yesus ini menggambarkan penghinaan dan ketidakpedulian terhadap penderitaannya. Sementara itu, judi seringkali memiliki dampak sosial dan moral yang merusak, seperti kecanduan, kehancuran finansial, dan kerusakan hubungan. Refleksi sudut pandang iman. Dari sudut pandang iman, peristiwa pelemparan undi untuk jubah Yesus mengingatkan kita pada beberapa hal. Yang pertama, mengenai keserakahan dan ketidakadilan. Tindakan para prajurit yang memperebutkan jubah Yesus mencerminkan keserakahan manusia dan ketidakadilan. Ini mengajak kita untuk merenungkan sikap kita terhadap materi dan bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang menderita. Kedua, terkait pengorbanan dan keselamatan. Di balik tindakan ini terdapat pesan yang lebih dalam tentang pengorbanan Yesus untuk dosa manusia. Meski diperlakukan dengan hina, pengorbanannya membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya. Ini kontras dengan perjudian yang seringkali berujung pada kehancuran dan kehilangan. Dan terakhir, berhubungan dengan pemenuhan nubuat. Pelemparan undi untuk jubah Yesus juga merupakan pemenuhan nubuat dalam Mazmur 22 ayat 19. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan sekedar kebetulan, tetapi bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Pelajaran bagi umat. Sebagai umat Kristen, kita diajak untuk belajar dari peristiwa pelemparan undi untuk jubah Yesus dan menerapkan ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pelajaran penting adalah menghindari keserakahan. Alkitab dengan jelas mengingatkan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Keserakahan
dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam praktek-praktek yang mendorong keserakahan seperti perjudian, yang hanya menawarkan kebahagiaan semu dan seringkali berakhir dengan kehancuran. Sebaliknya umat Kristen diajak untuk mencari kepuasan sejati dalam Kristus. Kebahagiaan yang didasarkan pada materi atau keberuntungan seringkali rapuh dan sementara. Namun hubungan yang mendalam dengan Kristus dan mengikuti ajarannya memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang kekal. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai Kristiani dengan mengutamakan kasih, keadilan, dan integritas dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan demikian, kita bukan hanya menghindari kebiasaan yang merusak, tetapi juga hidup sesuai dengan panggilan iman kita. Selain itu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memperhatikan dan membantu sesama, terutama mereka yang menderita atau terjebak dalam kecanduan judi. Gereja dan komunitas Kristen harus menjadi tempat perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan. Melalui kasih dan bimbingan Kristiani, kita dapat memberikan dukungan dan harapan baru bagi mereka yang berjuang melawan kecanduan dan kesulitan lainnya. Dengan cara ini kita meneladani kasih Kristus yang tidak pernah berakhir dan mempraktikkan ajarannya dalam tindakan nyata sehari-hari. Demikian fakta Alkitab kali ini. Tuhan Yesus memberkati.